Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kuliah Fisika 2 hari ini. Lanjutannya yaitu tentang medan listrik ya. Medan listrik oleh muatan titik gitu ya. Medan listrik oleh muatan titik. Langsung aja saya share screen-nya ya. Udah terlihat belum di monitor kalian? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ya. Jadi bab 1. Medan listrik dan hukum Gauss ya. Kemarin kita offline ya membahas tentang hukum Coulomb ya. Sekarang lanjutannya adalah ini ya lanjutannya ya. Medan listrik ya. Medan listrik. Ya, pengertian dari medan listrik dulu ya. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan. Jadi maksudnya itu gini. Adanya medan listrik itu muncul kalau ada muatan listrik. Jadi gitu ya. Jadi medan listrik baru ada kalau ada muatan listrik. Jadi muatan listrik ini merupakan penimbul terjadinya medan listrik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada muatan yang lain ya, muatan yang lain di sekitar ya, di sekitar muatan yang menghasilkan medan listrik tersebut, maka nanti baru akan timbul gaya yang kita bahas kemarin, yaitu gaya Coulomb gitu ya. Jadi prosesnya itu gini, pertama itu ada muatan listrik gitu ya, yang pertama ya. Yang kedua, muatan listrik menghasilkan medan listrik kan gitu ya. Nanti berikutnya kalau ada muatan lain yang berada di dalam medan listrik tersebut atau yang berada di sekitar muatan yang pertama tadi, maka akan timbul namanya gaya listrik atau gaya Coulomb gitu ya. Maksudnya itu begitu ya. Nah ini adalah bagaimana bentuk dari medan listrik. Jadi di sini kan ada muatan positif ya, yang ini loh. Sebentar, kursor nampak di monitor kalian ya, kursor saya ya. Kursor anak panah Nampak, Pak. nampak ya, ini loh. Ini kan ada muatan plus ini ya. Muatan plus ini menghasilkan medan listrik bentuk garis-garis yang ini ya. Garis-garis warna merah tua ini ya. Nah ini kan. Jadi kalau muatan positif itu medan magnetnya keluar ya, keluar dari muatannya. Ya, lurus keluar itu ya. Nah, kalau di sekitar muatan ini ada muatan yang lain seperti ini kan ya. Seperti ini, muatan positif atau seperti ini, muatan negatif ya. Maka nanti pada kedua muatan ini akan timbul gaya listrik atau gaya Coulomb. Ya, gitu ya. Nah, kalau dia muatan positif ya, karena tadi sumber medan listriknya adalah muatan plus, maka dia akan mendapat gaya yang menjauhi muatannya ya. Atau dengan kata lain, kalau muatan positif dia akan mendapat gaya yang searah medan listriknya. Kan medan listriknya akan keluar ya, keluar dari sumber muatan ya. Jadi kalau dia muatan plus, maka dia akan mendapat gaya listrik atau gaya Coulomb yang searah dengan medan listriknya. Tapi kalau muatan negatif, gayanya nanti berlawanan dengan arah medan listrik kan gitu ya. Atau kalau kemarin kita menyebutnya itu ya, kalau muatannya sama tolak menolak gitu ya. Kalau muatannya berlainan jenis tarik menarik gitu ya. Tapi nanti konsepnya kita ganti. Kita ganti bagaimana, yaitu ini. Kalau muatan positif dia akan mendapat gaya listrik yang searah dengan medan listrik. Jadi searah kalau positif ya. Kalau negatif gaya listriknya ya, gaya Coulombnya itu berlawanan dengan arah medan listriknya. Itu ya nanti yang perlu kalian mengerti itu ya. Nah, terus kemudian nah ini ya. Bagaimana kalau muatannya negatif? Nah ini ya. Kalau muatannya positif kayak ini kan ya, medan listriknya keluar ya, keluar menjauhi muatan plus gitu ya. Muatan plus itu ya. Kemudian kalau muatan negatif, medan listriknya menuju ya, masuk ya. Jadi itu bedanya. Medan listrik oleh muatan plus sama medan listrik oleh muatan minus. Kemudian bagaimana kalau ada dua muatan ya? Misalkan ini muatan plus dan muatan minus ya. Medan listriknya seperti ini ya. Jadi medan listriknya keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Lihat gini kan. Ya. Jadi keluar dari plus masuk ke minus ini kan terus. Itu pula yang ini, cuma ini kan nggak digambar penuh nih kan. Sebetulnya gambarnya gini nih, sebetulnya gambarnya gini ya. Seret gini ya sebetulnya ya. Nah ini juga itu ya. Nah seret begini kan ya. Nanti ini ya ini kan. Itu kalau muatannya
positif dan negatif. Kalau sama-sama positif bagaimana? Nah, kayak ini kan. Berarti medan listriknya keluar semua, nggak ada yang masuk ini ya, lihat ya. Keluar semua kan? Tidak ada yang masuk ke muatannya karena dia muatan plus. Atau sebaliknya, dua-duanya negatif, maka nanti medan listriknya masuk ke muatan negatif keduanya, nggak ada yang keluar gitu ya. Oke, gitu ya. Itu konsepnya begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita sebentar saya tanya dulu ya ke kalian ya. Medan listrik itu besaran skalar atau besaran vektor? Di SMA dulu menjelaskan dulu menjawab, kalian. Pak. Ya, silakan. Andi Khairil ya, silakan. Andi Khairil dari departemen apa Andi Khairil? Bisa dari Departemen Teknik Geofisika, Teknik Pak. fisika ya, yang sedang lockdown itu ya. Ya, silakan gimana Andi? Medan listrik itu termasuk besaran vektor, Pak. Besaran vektor kan ya. Iya, Pertanyaan lanjut aja gini Andi ya. Kenapa kok dia besaran vektor? karena mempunyai nilai dan arah, Pak. Coba kamu lihat ini Andi. Di persamaannya tuh loh, di rumus ini loh yang saya apa itu sorot pakai kursornya ini loh. Lihat Iya, rumusnya Pak. gimana itu? Medan listrik E sama dengan apa itu Andi? Ini sama dengan F per V0. G0. F-nya itu apa? Gaya listrik, Pak. Nah, gaya listrik itu besaran apa? Besaran vektor. Vektor ya itu ya. Jadi penyebabnya itu. Kenapa kok medan listrik itu besaran vektor? Karena dia berasal dari gaya kolom. Gaya kolom kan vektor kan itu ya. Itu ya. Itu kenapa kok kalau ada pertanyaan kenapa kok medan listrik itu besaran vektor? Karena berasal dari gaya kan. Gaya dibagi muatan kan gitu ya. Ya itu definisi ya. Jadi definisi dari medan listrik itu adalah gaya ya, gaya kolomnya itu ya. Yang kemarin kita bahas itu dibagi muatan. Muatan apa ini? Ini juga harus kalian pahami. Q0 ini muatan apa? Apakah muatan penimbul medan listrik ataukah muatan yang terkena dampak ya? Terkena akibat dari adanya medan listrik. Menurut kalian gimana ini? Q0 ini loh. Apakah muatan penghasil medan listrik atau muatan lain yang terkena efek dari medan listrik tersebut? Kira-kira apa itu? Ya, Izin silakan. menjawab, Pak. Rafli ya. Rafli dari departemen apa Rafli? Teknik Sistem dan Industri, Pak. Oh, dari teknik industri ya. Ya, sistem dan industri. Gimana Rafli? Ya, medan listrik itu timbul karena ada muatan yang menghasilkan itu, Pak. Jadinya yang menghasilkan, bukan yang terkena itu. Q0, berarti Q0 apa? Sumbernya ya, sumber medan listrik ya? Iya. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nggak nampak di monitor. Nggak apa-apa, silakan. Sebutkan nama aja deh. Sebutkan nama sama departemen ya. Sayyidah Nurul, Pak, dari kimia. Dari kimia. Gimana, Sayyidah? Itu medan yang terkena, Pak. Q0 adalah muatan ya, bukan medan. Muatan yang terkena, ya. Yang terkena. Ya. Jadi Q0 itu adalah muatan yang terkena. Jadi gini. Jadi medan listrik itu gini, logikanya itu gini logikanya ya. Kita bisa tahu di situ ada medan listrik atau enggak ya. Kalau ada muatan yang ada di dalamnya. Jadi logikanya begitu. Jadi untuk mendeteksi ya di satu tempat itu ada medan listrik atau enggak, kita perlu muatan listrik untuk mendeteksinya, untuk mengetesnya. Nah, besarnya medan listrik tersebut ya tinggal kita ukur dari gaya yang timbul pada muatan tersebut ya, dibagi dengan besar muatannya. Itu adalah medan listrik ya. Jadi dengan kata lain kalau gaya kan satuannya Newton ya. Muatan listrik kan satuannya kolom ya. Jadi satuan medan listrik nanti apa ini? Newton per kolom ya. Jadi Q0 muatan pendeteksi adanya medan listrik. Berarti kan bukan muatan sumber kan gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi Q0 ini bukan muatan sumber medan listrik, tapi apa? Muatan yang digunakan untuk mendeteksi, yaitu muatan lain ya. Muatan lain yang ikut merasakan atau terdampak dengan adanya medan listrik tersebut gitu ya. Nah, kalau kemarin dari hukum kolom itu kan F sama dengan yang kemarin saya tulis di papan tulis itu ya, di kelas itu ya. Kan K, Q1, Q2 ya. Gitu kan.
itu kan penghasil medan listrik ya, katakanlah gitu ya. Q2 kan muatan partnernya, muatan yang terkena akibat medan listrik gitu. Katakanlah misalkan kalau di sini Q1-nya itu Q gitu ya. Q1-nya itu Q, Q2-nya itu Q0 begitu loh kira-kira gitu ya di sini ya. Pakai ganti lambang ya. Jadi Q1-nya kita ganti dengan Q, Q2-nya kita ganti Q0. Maka nanti kalau dari definisi ya, E sama dengan F per Q0, berarti kan Q0-nya kecoret. Sehingga nanti jadinya apakah? Q per R kuadrat R topi. Kemarin R topi kan saya tulis gini yang di papan tulis ya. R topi sama dengan apa? R vektor dibagi R kan itu ya. Ya ini jadi ini ya. Ini adalah menyatakan apa? Medan listrik oleh satu muatan titik. Nah, gitu. Kalau muatannya ada banyak, jadi muatan yang menghasilkan medan listrik itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Bagaimana? Ya gampang saja ya kita jumlahkan, tapi menjumlahkannya harus secara vektor ya. Jadi ini penjumlahan vektor ya. Jadi kenapa? Karena ada anak panah. Kalau anak panah berarti apa? Penjumlahan vektor. Kalau nggak ada anak panah berarti penjumlahan skalar ya. Jadi kalau vektor harus memperhatikan arah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan secara vektor. Kalau kita uraikan ya, EI sama dengan apa? K QI per RI kuadrat RI topi ya. Atau kalau pakai pangkat 3 ini ya, K QI RI pangkat 3 RI vektor. QI itu maksudnya itu muatan ke I ya. Jadi itu penomorannya ya. Katakanlah kalau misalkan muatannya ada 2, berarti nanti E1 ditambah E2 ya. Nanti ada kaki 1 per R1 kuadrat R1 topi plus gitu ya. Kaki 2 per R2 kuadrat R2 topi gitu ya. Tapi jangan lupa secara vektor ya jumlahkannya ya. Nah itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dengan contoh ini ya. Nah ini ya sebagai contoh ya. Ini contoh kalian pelajari benar-benar ya, biasanya soal-soalnya itu soal-soal yang ditanyakan di kuis atau ujian ya, itu ya nggak jauh-jauh dari contoh soal kayak gini nih ya. Misalkan ini ada 4 muatan ya, Q1, Q2, Q3, Q4 ini ya. Ya biru, merah. Mungkin maksudnya biru itu positif ya, merah itu negatif itu ya. Ya, yang biru nilainya sama ya, 1 nanokolom. Yang merah pun 1 nanokolom, cuma negatif gitu ya dia ya. Terus A-nya 1 meter ini ya. Jadi A 1 meter ini. Bentuk kubus ini ya. Pertanyaannya adalah tentukan medan listrik di P ya. P di ujung sini ini ya. Ya, jadi nanti ada E1, E2, E3 sampai E4 gitu ya. Ada penyelesaiannya enggak? Oh, enggak ada penyelesaiannya ya. Bang, enggak ada penyelesaiannya ya. Oke, oke ya. Nanti coba saya lewati dulu ya. Saya pikir nanti kalau waktunya cukup nanti saya bahas lagi ya sebentar. Saya bahas yang ini dulu lah. Bentar ya. Kemudian berikutnya ya, yaitu apa? Gerakan sebuah partikel di dalam medan listrik seragam. Jadi sekarang kita membahas kalau ada gerakan dari muatan listrik ya. Kalau tadi kan muatannya diam ya. Jadi misalkan ini ya. Ini ada sebuah lempengan ya. Lempengan bawah dan lempengan atas. Lempengan bawah ini bermuatan positif. Lempengan atas bermuatan negatif. Maka medan listriknya ya ini. Dari lempengan bawah ke lempengan atas. Ya, homogen ini ya. Ya, karena medan listrik kan keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Terus di sini ada muatan yang warnanya merah, berarti dia muatan negatif gitu ya. Pertanyaan saya gini, kalau muatan negatif bagaimana gaya listriknya? Akan mendapat gaya ke arah mana kalau muatan negatif? Bagaimana gaya pada muatan negatif di dalam medan listrik? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Tadi kan barusan saya jelaskan tadi ya. Ya silakan Andi. Andi silakan. Andi gimana Andi? Mungkin Mbak, kayak yang minus itu tarik menarik terhadap yang positif. Atau kalau dilihat dari gambar, kamu perhatikan ini Andi. Medan listriknya kan arahnya ke atas ya. Lihat, ya. Ke atas kan arahnya. Gayanya arahnya kemana tuh? Iya Pak.
Oh, Gayanya arahnya ini kemana? berlawanan dengan medan listrik. Nah, itu jawabannya. Itu aja ya, jawabannya gitu. Jadi muatan negatif berarti apa? Gayanya berlawanan dengan medan listrik gitu ya, Andi ya. Kan kamu lihat itu ya, Ya, Pak. semuanya ya, juga semuanya ya. Medannya kan ke atas itu ya. Coba lihat gaya pada muatan negatif tersebut ini loh, yang ini loh. Kan ke bawah ini ya. Nah, itu ya, itu. Gitu ya. Nah, terus sekarang berapa besar gayanya? Nah, untuk tahu gayanya saya kembali ke definisi tadi ya. Tadi definisi dari medan listrik itu apa tadi? Sebentar, saya balik lagi ya. Ini loh. Definisi dari medan listrik adalah apa? Gaya dibagi muatan ya. Muatan yang merasakan gaya tersebut. Jadi kalau gitu gaya sama dengan apa? Kalau dari definisi ini. Gaya sama dengan apa? Kalau E sama dengan F per Q, maka F sama dengan apa? E kali Q. Ya kan tinggal dikalikan aja ya. Gitu kan? Kalau E sama dengan F kali Q, berarti kan F sama dengan Q kali E kan gitu ya. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi ini. Jadi nanti gayanya sama dengan ini. Q kali E ya. Ya. F sama dengan Q kali E gitu ya. Nah, itu F ya. Ya. F nggak usah pakai sigma ya. Kan gayanya cuma satu ya. Terus kita gunakan hukum Newton ya. Jadi nanti apa? F sama dengan MA, F-nya sama dengan apa? Q kali E gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti kesimpulannya kalau kalian saya tanya ya, nanti gerak dari muatan negatif ini bagaimana geraknya itu? Kalau dia mendapat gaya, ini kan medan listriknya kan homogen ya. Homogen berarti medan listriknya konstan ini ya. Kalau medan listriknya konstan, gayanya bagaimana? Konstan atau enggak? Kalau medan listriknya konstan, gayanya bagaimana? Konstan apa enggak? Dari rumus tadi loh. Rumusnya tadi apa? F sama dengan Q kali E ya. Kalau E-nya konstan, F-nya bagaimana? Konstan apa enggak? Konstan, Pak. Harusnya. Konstan kan ya? Konstan, Pak. Oke, konstan. Oke ya, konstan ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada gaya konstan, apa yang terjadi pada benda? Kalau pada benda terdapat gaya konstan, apa yang terjadi pada benda? Benda akan dari hukum ini loh. Apa ini? Hukum apa ini? Hukum apa ini? Hukum Newton 2, Pak. Ah, gimana? Benar, hukum 2 Newton kan? Bagaimana? Nanti kecepatannya konstan, Pak. Ah, apa yang konstan? Kecepatan. Nah, percepatan ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau percepatan konstan itu gerak apa itu? Gerak apa yang percepatannya konstan? Lurus beraturan, Pak. Yang keras, yang keras? Gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan kan? Kok gerak lurus beraturan? Apa ada? Ada lagi? GLBB. GLBB. Gini loh, kalau gerak lurus beraturan itu A-nya 0 ya. Kecepatannya 0. Kecepatannya konstan ya. Karena A-nya 0, maka V-nya konstan ya. Jadi karena di sini kan A-nya yang konstan, percepatannya konstan, berarti kan GLBB ya. Itu ya, berarti nanti muatan negatif ini mengalami GLBB ya, melakukan gerak GLBB begitu. Nah, terus berikutnya sama kayak tadi, cuma geraknya tegak lurus ya. Kalau tadi kan geraknya segaris ya tadi ya. Tadi kan geraknya segaris dengan medan listrik tadi ya. Sekarang geraknya tidak segaris tapi tegak lurus. Apa yang terjadi? Ini loh. Ini kan ada muatan negatif ini ya. Dia bergerak tegak lurus dengan ini medan listrik. Apa yang terjadi dengan muatan ini? Pertanyaan saya gini, gayanya kemana ini? Kemana gaya pada muatan negatif ini? Arah gayanya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah ya? Benar ke bawah. Ini kok ke atas ya? Kan negatif dia ya? Kayaknya nggak beres ini ya. Oke, kayaknya perlu saya ralat ini ya. Ini harusnya gayanya ke bawah ini ya, salah ini ya. Kenapa? Karena dia muatan negatif, merah kan negatif ini ya. Ya, kayaknya salah ini gambar ini ya. Jadi harusnya ke bawah ya. Nah sekarang kalau ada benda bergerak horizontal, terus mendapat gaya ke bawah, geraknya bagaimana nanti? Ada benda bergerak horizontal ya, terus mendapat gaya ke arah ke bawah, vertikal. Nanti geraknya gerak yang bagaimana itu? Ada yang tahu itu?
Berarti Ini semua parabola, Pak ya? gimana? Ya, yang keras, Parabola ya, Pak? Parabola, bener ya. Geraknya nanti ke parabola. Itu kan sama seperti kayak gerak benda di permukaan tanah kan ya. Kan kalian tahu setiap benda kan mendapat gaya ke bawah oleh gravitasi bumi kan ya. Jadi kalau saya melemparkan batu horizontal ya, horizontal di udara, maka batunya kan bergerak melengkung ke bawah kan, gerak parabola kan gitu ya. Nah, mirip kayak begitulah. Jadi geraknya parabola, benar sekali. Nah ini, kayaknya saya nanti bisa bahas soal ya. Sebentar lagi mau habis. Oke, enggak apa-apa, cukup lah untuk bahas yang tadi ya. Tadi kan saya lewati tadi ya. Oke. Nah sekarang ini ya, coba ada yang bisa menjawab ya. Pokoknya jangan takut salah lah jawab itu kan. Nggak masalah itu. Ini ada dua buah muatan yang sama besar ya dan berlawanan jenis ditempatkan pada sumbu X. Jadi ada dua ya. Sumbu X ini ya, biru sama merah. Tadi sepertinya biru itu positif ya. Biru itu positif, merah itu negatif gitu ya. Oke. 5 meter ya. Pertanyaannya adalah kemanakah arah medan listrik di titik A ini? Di titik sebelah sini. Kemana arah medan listriknya? Coba pilihannya A atas, B bawah, C kiri, D kanan, atau 0. Gimana jawabannya apa nih? Ada yang berani jawab? Jangan takut salah ya. Jawab, Pak. Ke kanan. Silakan. Rajendra ya? Siapa ini? Ya, gimana Rajendra? Iya, Rajendra. Ke kanan, Pak ya? Ke kanan. Jadi pilihannya D ya. Kira-kira bisa jelaskan kenapa kok kanan Rajendra? Soalnya itu, Pak. Positifnya kan di kiri. Itu benar. medan listriknya dia tuh mengeluarkan medan listrik. Terus Ya, medan listrik arahnya kan keluar ya? Keluar dari muatan ya. Kalau negatif itu menyerap medan listrik. Menuju ya. Ya, menuju. Benar. Jadi jawabannya? Ke kanan ya. Ke kanan, benar. Jadi gini loh. Kalau muatan yang warna biru kan arah medannya kan ke sana ya. Jadi ke kanan atas ya. Kanan atas kan arahnya ya. Ya ke kanan ya ke atas kan itu ya. Untuk yang merah ini medan titiknya kan apa ini? Ke sini kan menuju muatan kan ya. Menuju muatan berarti apa? Berarti kanan bawah kan ya. Ya, jadi saya jumlahkan antara vektor kanan atas dan kanan bawah. Kan atas dan bawahnya saling menghilangkan. Kenapa? Kan sama ini ya. Muatannya sama besar, terus jaraknya sama gitu ya. Jaraknya sama. Jadi antara atas dan bawah saling menghilangkan, tapi sama-sama kanan ya. Ya, jadi nanti 2 kali kanan kan itu ya. Oleh warna biru ke kanan, oleh warna merah juga kanan. Jadi jawabannya kanan, benar sekali tadi. Jawabannya Rajendra ya. Oke. Terus berikutnya, yang soal 2. Nah, kalau sekarang, dua buah muatan sama besar dan berlawanan jenis ditempatkan pada sumbu min X, sama kayak tadi nih ya. Oh, di titik B, di titik sini, maaf. Sekarang titik ini ya, gimana kalau titik ini? Tadi kan di sini tadi ya. Kalau di sini kemana arah medan listriknya ini? Di apa itu? Di sebelah kanannya yang warna merah. Di sebelah kanannya muatan negatif. Kemana arah medan listriknya? Apakah ke atas, bawah, kiri, kanan, atau 0? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Rafli ya, Muhammad. Dari depan mana Rafli? Ya. Muhammad Rafli Teknik Riza industri, ya? Pak. Teknik industri. Gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya 0, Pak. Soalnya kan itu biru mengeluarkan medan listrik keluar, sehingga itu di B itu arahnya kanan. Iya, benar. Terus juga yang merah itu mengeluarkan medan listrik yang arahnya ke dalam. Kalau dari B itu berarti ke kiri. Ke kanan, ke kiri, gitu ya, terus Rafli, ya? Kan sama. Iya, Pak. Oke. Saling menghilangkan, jadi jawabannya 0 ya, Rafli ya? Oke. Iya, Pak. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Saya, Pak. Silakan. Rajendra lagi ya? Ke kiri nggak sih, Pak? Iya, ke kiri, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa itu? Soalnya itu kan positif kan jauh, Pak. Jadi yang berpengaruh cuma yang negatif. Itu menuju ke yang negatif. Jadi jawabannya apa, Rajendra? Jawabannya apa? Ke kiri ya. Oke. Coba ya kita analisa ya. Ini kalian nggak masalah, kalian salah benar itu nggak masalah ya. Jadi gini, coba kita lihat aja ya. Titik B, coba ya. Kan kalian tahu ya, rumus
dari tadi ya medan listrik kan K, mana tadi Pak? Saya lihat tadi K, rumusnya tadi apa ya? Pak lihat ya. Tadi rumusnya apa tadi? Ini ya. Ini rumusnya kan ini ya. E ya. E sama dengan ini kan? Katakanlah pakai ini ya. Kaki per R kuadrat R topi ya. Jadi artinya kalau muatannya besar ya, medan listriknya juga besar. Kalau jaraknya jauh bagaimana? Kalau semakin jauh dari muatannya, medan listriknya bagaimana? Semakin jauh dari sumber muatan listriknya, medan listriknya bagaimana? Semakin kecil kan itu ya. Pokoknya semakin jauh semakin kecil. Semakin dekat semakin besar kan itu ya. Nah ini. Itu juga harus kalian perhatikan ya. Coba kembali ke soalnya tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan dikatakan muatannya sama besar ya. Ya. Jadi muatan biru sama muatan merah itu besarnya sama. Cuma yang jadi masalah kan masalah apa ya? Masalah jarak kan ya. Coba kalian lihat. Titik B dari biru kan berapa meter? Kan lebih jauh ya. Ya, lebih jauh kan ya. Sementara kalau dengan merah kan dekat ya. Jadi artinya medan listrik oleh biru itu mesti kecil ya. Kemana arah medan listrik oleh biru? Biru kan muatan plus ya. Kalau muatan plus berarti kan menjauh berarti kan ke kanan ya. Ya, ke kanan itu kecil. Kenapa? Karena muatan biru jaraknya jauh ya. Dari titik B. Jadi muatan apa? Medan listriknya kecil ya, medan listriknya kecil. Tapi kalau muatan merah kan jaraknya dekat ini ya. Maka medan listriknya akan besar. Arahnya kemana? Arahnya kan menuju ke muatannya karena dia negatif. Merah ini kan negatif, jadi medan listriknya menuju muatan. Jadi ada medan listrik ke kanan dari biru ya, yang kecil, ditambahkan dengan medan listrik dari merah yang arahnya ke kiri. Besar yang kiri ya. Jadi kalau yang kiri besar ditambah yang kanan kecil, hasilnya kira-kira gimana tuh? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Pak. Ke kiri kan ya. Nah, jadi jawabannya ke kiri ya. Kenapa ke kiri? Karena medan listrik oleh merah itu arahnya ke kiri kan, karena muatan negatif kan ya. Muatan negatif kan medan listriknya menuju muatan. Sementara muatan biru kan muatan plus, jadi menjauh ya, ke kanan ya. Kecil karena jauh gitu ya. Ya jawabannya ke kiri ya. Oke. Nah, terus kemudian soal berikutnya ya. Coba ini ya. Berikutnya adalah dua buah muatan. Ini ada muatan ya, Q1, Q2 ya. Ini sumbu X ini ya, ini sumbu X gitu ya. Nah, ya. Keduanya menghasilkan medan listrik E pada sebuah posisi. Ya ini. Jadi kayaknya di tengah ya. Ini kayaknya muatannya apa nih? Sama-sama plus ya. Atau apa ini? Nggak disebutkan ya. Dua buah muatan diletakkan pada sumbu seperti tunjukkan pada gambar ya. Keduanya menghasilkan. Pokoknya ini medan listrik total ya. Medan listrik totalnya arahnya ke bawah ini ya. Total dari dua muatan ini ya. Pada titik di atas sini, titik sini 0, ini koordinatnya 0D ini ya, di sini D ini ya. Ini D ini. Jadi X-nya 0, Y-nya D ya. Yang ke arah sumbu Y negatif, oke ya. Sekarang kalau seperti ini pertanyaannya itu mana yang benar ya? Kalau yang A itu apa? Q1 positif, Q2 positif. Kalau yang A ya. Kalau yang B Q1 negatif, Q2 negatif. Kalau yang C, ini C ini ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi Q1 plus, Q2 minus, atau sebaliknya gitu ya. Saya dia nggak nyebutkan ini, pokoknya berlawanan lah. Kira-kira kalau menurut kalian jawaban mana yang benar ya? Dari A atau B atau C ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Maderuli ya. Maderuli Anjani, benar. Sepertinya menurut saya yang B, Pak. Dua-duanya negatif. Bisa menjelaskan itu kenapa itu? Ruli, karena kalau negatif berarti kan medan listriknya menuju ke Q1. Menuju, benar-benar. Nah, ya. Otomatis E-nya kan vektornya berarti ya ke bawah. Gitu. Oke, ya benar. Jadi kan kalau B berarti ya pilihannya ya. Kalau B kan negatif, jadi kalau ini negatif berarti kan ditarik apa? Ditarik ke bawah ke kiri ya kalau ini ya. Ke bawah ke kiri, kalau yang ini apa ini? Ke bawah ke kanan ya. Jadi ke bawah kiri sama ke bawah kanan kirinya saling menghilangkan gitu ya, sehingga ke bawah. Ya benar. Jadi jawabannya B ya. Soalnya kalau A nggak mungkin ke bawah ya, pasti ke atas gitu ya kalau A ya. Ya kalau A nggak mungkin ke. Nah kalau yang C bagaimana?
Kalau yang C ya nggak mungkin ke bawah, nggak mungkin ke atas ya. Bisa dua kemungkinan ya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri kan gitu ya. Kayak tadi kayak yang ini tadi kan, kayak yang mana tadi? Kayak yang soal ini kan. Ini kan berlawanan ini ya. Tadi kan ke sana kan ini ya. Ya bisa dua kemungkinan sih. Bisa ke kanan atau kiri tergantung ininya ya. Kalau ini plus, ini minus ya ke kanan. Tapi kalau sebaliknya ya, yang ini minus, yang ini plus ya ke kiri kan gitu ya. Ya, jadi benar jawabannya Maderuli Anjani tadi ya. Oke, terus ini sudah. Nah, sekarang yang ini, yang soal terakhir ini ya. Ini sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V dalam medan listrik serba sama E. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Kemana ke arah simpangan dari. Jadi nanti beloknya kemana nih? Kalau medan listriknya ke kanan, ini lihat ya. Medan listriknya ke kanan ini ya. Ada medan listrik ke kanan, ada elektron. Elektron itu muatannya negatif kan ya? Berarti beloknya kemana nih? Kan nggak mungkin lurus ke bawah, soalnya ada medan listrik kan ya. Kalau menurut kalian nanti dia belok kemana nih? Elektron yang bergerak ke bawah ini. Dia akan belok kemana? Jawab Pak ke kiri, Pak. Damianus Ardi, kenapa? Kenapa Damianus? Kenapa kok ke kiri? Itu kan medan listriknya ke kanan. Jadi menurut saya yang lempeng kiri itu positif, yang lempeng kanan negatif. Nah, karena negatif sama negatif akan tolak menolak, jadinya dia geraknya ke kiri. Oke. Ya benar ya, Damianus ya. Sekarang berikutnya gini loh, untuk Damianus dan lain-lainnya juga ya. Sekarang berikutnya kalian nggak usah bingung masalah jenis muatan ya. Nggak usah bingung dengan jenis muatan. Mana yang plus, mana yang minus. Gini aja, gunakan logika gini. Bukan logika sih, konsep gini. Kalau dia muatan positif ya, dia akan mendapat gaya searah medan listrik. Ya, medan listriknya kan ke kanan. Kalau dia muatan plus, dia akan mendapat gaya ke kanan. Oke ya. Kalau dia muatan negatif, dia akan mendapat gaya berlawanan medan listrik. Kalau medan listrik ke kanan, berarti gayanya kemana? Ke kiri kan itu ya. Elektron itu muatannya apa? Negatif, berarti mendapat gaya kemana? Berlawanan medan. Berarti kemana itu? Berlawanan medan berarti kemana? Ke kiri. Ke kiri. Berarti dia akan belok ke kiri kan gitu ya. Itu jawabannya paling gampang gitu. Jadi kalian nggak usah bingung nanti lempeng ini bermuatan apa, lempeng ini bermuatan, nggak usah bingung gitu. Pokoknya gunakan konsep bahwa muatan positif akan mendapat gaya searah medan listrik. Muatan negatif akan mendapat gaya berlawanan medan listrik, begitu ya. Nah, saya kira saya punya waktu ya untuk bahas yang tadi ya. Ternyata ini, coba kembali ke soal tadi ya. Kalau soal tadi saya harus pakai whiteboard ini ya, whiteboard elektronik ya, untuk menjawabnya ya, coba ya. Ya, saya kira cukup waktu lah. Tadi soalnya mana tadi ya? Nah, ini ya. Coba kembali soal ini ya. Coba saya pasang dulu whiteboard-nya ya. Bentar, saya pasang dulu whiteboard-nya. Oke. Jadi muatannya berapa itu 1 nano ya? Muatannya 1 nano, ya plus minus, terus A-nya itu 1 meter gitu ya. Ya, terus pada jarak P, oke ya. Oke, saya mau ganti media ya. Saya mau ganti media. Nah ini, sudah terlihat nggak? Ini whiteboard-nya ya. Di monitor kalian, terlihat nggak monitor? Oke, saya gambarkan tadi ya. Coba ini saya gambarkan tadi kubusnya tadi ya. Tadi kubusnya kan gini ya. Nah, gini ya tadi ya. Di sini positif ya tadi ya. Benar ya, positif ini ya tadi ya. Positif, ini negatif tadi ya. Ya benar ya tadi. Coba saya lihat dulu, takutnya salah nanti ya.
Oh ya benar. Oke. Ya, positif, negatif. Ini positif ya. Ini positif. Ini negatif ya. Ya. Terus tanya di sini kan medan listrik di sini. Ini ya, titik P-nya ini ya. Titik P-nya ini. Oke. Sekarang sebut aja misalkan inilah, misalkan ini Q1 gitu ya. Ini Q1 gitu ya. Ini Q2, Q3, ini Q4 gitu ya. Ini kan? Ya, Q1, Q2, Q3, terus Q4 gitu ya. Oke, untuk memudahkan, jadi gini, mungkin ini juga semacam strategi ya. Kalau kalian dapat soal kayak gini, kalian buat dulu koordinatnya dulu ya. Jadi kalian buat koordinatnya. Jadi misalkan saya buat gini lah. Ini ya. Nah, gini ya. Ini sumbu-sumbunya ya, sumbu koordinat itu gini. Misalkan aja ya. Atau saya coba carikan yang gampang itu gini, bentar. Sebentar ya, saya kayaknya nggak pas kalau di situ ya. Oke, di sini aja deh. Ada banyak pertimbangan saya. Kenapa kok saya milih? Sebenarnya milih boleh sembarang kok. Nggak harus ikuti saya kok. Pilihan koordinat boleh sembarang ya. Posisi, maksudnya itu posisi nolnya boleh di titik sembarang kok. Misalkan saya pilih di sinilah. Jadi nggak harus ikuti saya kok ya. Nah ini ya. Lalu ini. Gini ya. Lalu ini nih. Maksudnya itu ini. Ini sebagai sumbu X ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Z, 3 dimensi ini ya. Sumbu Z gitu ya. Sumbu Z. Di mana pusat koordinatnya? Pertanyaan saya, pusat koordinatnya di mana? Di muatan apa? Di Q4, Pak. Ya, benar, Q4. Kenapa kok saya pilih Q4? Ya, itu terserah saya kan. Kalian sebetulnya nggak harus ikuti saya. Kalian boleh milih sembarang ya. Ya, sebetulnya saya menghindari supaya nggak ada negatif gitu loh. Tujuannya saya gitu. Makanya kenapa kok saya pilih pusat koordinat di Q4. Kalau saya milih tempat lain nggak ada negatif. Sebenarnya nggak masalah kok dipilih di tempat yang lain juga nggak masalah. Terserah kalian lah, bebas pokoknya milihnya ya. Jadi ini adalah pusat koordinatnya di sini ya, di Q4 ini ya. Oke. Sekarang triknya ya, coba kalian tulis koordinat masing-masing muatan ya. Kalau saya pilih seperti ini ya, saya milih seperti ini. Kalau Q1 koordinatnya gimana kalau seperti ini ya? Koordinatnya gimana? Maaf, koordinat kok ini ya. Koordinat Q1 bagaimana? Coba. X-nya berapa Q1 itu? Tadi A ya? A tadi namanya ya? Iya, Pak. Ya A, oke. Sebut aja ini A ya. Jadi di sini A ya, di sini juga A. Di sini juga A ya tadi ya. Berapa koordinatnya Q1 itu? X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa? X-nya berapa? 1, Pak. Atau A. Jangan 1 lah. Tadi benar 1 ya? Satu kayaknya dia. A itu nilainya 1 meter. Oh, 1 meter. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Saya terlanjur nulis A, nggak apa-apa ya. 1 juga boleh. Silakan. Nggak masalah ya. Saya terlanjur nulis A, nggak apa-apa lah. Terus A atau 1, berikutnya lagi apa? Y-nya 0 kan? Nah, Y-nya 0, Z-nya juga 0 ya. Nah, itu Q1. Kalau Q2 gimana? Q2 gimana Q2? X-nya berapa? Ya, A, Y-nya juga A ya. Z-nya gimana Z-nya? 0. 0, oke ya. Lalu kalau Q3 bagaimana? Q3 gimana? X-nya berapa Q3? 0. 0, benar. Y-nya berapa? A. Z-nya 0 ya. Terus yang terakhir, pasti 0 semua ya. Karena di pusat koordinat kan ya. Ya, 0 semua kan ini di pusat koordinat. Ini pilihan saya ya. Saya tadi milih Q4 sebagai pusat koordinat ya. Kalian boleh milih di tempat lain juga boleh, nggak masalah ya. Di titik P pun juga boleh ya, nggak masalah. Oke ya. Terus karena ada 4 muatan ya, ada 4 muatan, maka nanti resultannya kan berarti kan gini nanti ya. E ya. Karena ada 4 muatan nanti jadi gini nanti. E1 gini kan ditambah apa? Vektor ya. Ditambah apa nanti? E3 vektor
ditambah, maaf, numpuk ya. Agak susah kalau whiteboard elektronik itu ya agak susah ngontrolnya ini. Ini ya, E1, E2, E3 ya. E1 tadi saya tulis ini nanti K gitu ya. K Q1 ya per apa? Pakai gini juga boleh ya. R1 pangkat 3 gitu ya. R1 pangkat 3 lalu apa? R1 vektor gitu ya. Pakai kuadrat juga boleh, tapi pakai topi ya. Pakai topi juga boleh. Atau nanti gini ya. K ini ya. I2 per apa ini R2 pangkat 3 R2 topi ya. Dan seterusnya ya. Sampai terakhir apa? Ini kan. Yang keempat ya. Ada tulis gak? Walah, tulis lengkap aja deh ya. Cuma 4 aja kok. Oke. Jadi ini ya K. Q3 ya. Lalu apa? Plus K. I4 ya per R4 pangkat 3. R4 vektor gitu ya. Oke. Nah sekarang saya mau nyari R1. R1 itu apa? Ya. Saya mau nyari R1. R1 itu apa? Ya, R1 itu ini ya. Bentar, kembali ke tadi ya. Nah, R itu apa sih? R itu adalah vektor posisi. Ya. Itu yang perlu kalian ketahui aja. Nanti biar nggak salah paham ya. R itu maksudnya adalah vektor posisi sumber medan listrik ya pada titik tersebut. Jadi gini, R1 itu berarti ini ya. Ini loh, ini R1 ini. Ini adalah R1 ini ya. Ini R1 ini ya. Nah, ini R1. Gitu ya. Atau gini aja, biar kalian nggak bingung ya, coba saya ralat dulu ya. Nanti bisa menimbulkan kebingungan ini ya, sebentar. Takutnya kalian salah ini ya. Segini aja deh, tak ralat dulu ya. Biar kalian nggak bingung itu gini lah. Sebentar. Coba saya ralat dulu ya. Maksudnya itu ini. Oke lah, ya oke, saya ralat semuanya ya. Nanti kalau nggak apa-apa. Saya ralat semuanya ya. Nanti menimbulkan kebingungan ini nih. Biar nggak bingung ini kalian. Oke, gini ya. Jadi maksud saya itu gini. R itu sebenarnya apa sih? Jarak titik pengamatan dari muatannya. RP1 sebetulnya segini ya. RP1 pangkat 3. RP1P. Jadi R itu adalah jarak titik pengamatan terhadap sumber medan listrik, yaitu Q1 ya. Ini juga sama nanti. K. Q2 titik pengamatannya kan P ya. Jadi ini RP2 pangkat 3 ya. RP3 sih. RP2 ya. RP2 vektor ini ya. Oke, ini adalah RP2 vektor. Lalu ini plus dan ya. Kaki 3 per RP3 vektor ya. Nah, terus terakhir plus ini nanti K Q4 R P4 pangkat 3 RP4 vektor ya. Nah ini, jadi saya ralat soal biar kalau tadi menimbulkan kebingungan ya. Kalau gini kan nggak akan bingung lah. Jadi yang pertama RP1 ya. Ya, berarti seperti kemarin kan. RP1 berarti apa? Gini ya, R1 dikurangi RP. Kayak kemarin itu loh, RAB berarti kan apa? RB dikurangi RA gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau begitu berarti nanti saya tulis gini nanti ya. Ini nanti ya.
X1 kurangi XP gitu ya. Gitu ya. Ya, gitu kan. Ini I plus nanti ini. Y1 kurangi YP ya. J plus berikutnya. Z1, ZP, K. Ini ya. Oke. Tadi X1 berapa tadi? Tadi X1 berapa tadi? X1A ya. X1A, Y1 0, Z1 0 ya. Oke ya. Ya, jadi nanti, oh sebentar, ada yang lupa tadi ya. Kalau P-nya bagaimana ini ya? Sebentar, saya lupa nulis P ya. Koordinat P bagaimana nih? Coba satu di sini ya. Koordinat P-nya bagaimana nih? P koordinatnya adalah, ada yang lupa tadi ya. Koordinat P itu apa? A. Ya benar. A. Gini ya? Oke, ya benar. Sekarang masukkan ke sini. Berarti kalau gitu apa ini? X1 kurangi XP berarti apa ini? 1 kurangi 1, Pak. Atau A kurangi A. A kurangi A ya? Atau 1 kurangi 1, benar ya? Gini kan nanti. Terus ini gimana nih? Ini berarti kan apa tadi? 0 ya? 0 kurangi 1. Ya, kurangi 1 atau kurangi A ya, benar. Ini juga sama ya. Apa ini? 0 kurangi A juga ya. K, nanti jawabannya apa? Tadi kan habis ini ya, 0 ya. Tadi tinggal apa tadi? Nanti gini, minus ini nih ya. Minus AJ ya. Terus apa ini? Minus A K, gitu ya. Oke ya, itu ya RP1 itu ya. Oke. Nah, setelah tahu, jadi gini kan kita sudah tahu RP1 ya. Berikutnya apa? Kita cari ini nilainya berapa ya. Kalau vektornya kan ini, minus AJ, minus AK. Sekarang berikutnya, saya harus tahu ini, RP1 nilainya berapa. Soalnya kan, K udah tahu kan K ya. K itu berapa? 9. Nilai K itu berapa? Di hukum kolom itu, K sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ya, nilai K itu berapa itu? Ya, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya saya cari RP1 gitu ya. RP1 ya, gitu kan. RP1 berarti kan Pitagorasnya ya. Pitagorasnya jadi apa nanti? Ini kan. Min A kuadrat, atau sebenarnya ada nolnya tadi ya. Saya buat lengkap aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Karena di nol tadi ya. 0 kuadrat tadi ya, 0 kuadrat tadi gitu ya. Terus apa ini? Minus A ya. Minus A kuadrat ditambah lagi apa ini nanti? A kuadrat berapa ini? Berapa kalau gitu ini? Berarti kan sama dengan apa? Akar ini ya, akar 2 kuadrat ya. Berarti berapa ini? Sama aja dengan akar 2 gitu ya. 2, Pak. Nah, ini akar 2 gitu ya. Oke. Nanti berikutnya juga gitu. Untuk kalian nyari ini nanti juga apa itu RP2 ya. Katakanlah lagi nanti ya. Berikutnya kan RP2 vektor nanti gitu ya. RP2 vektor juga itu nanti. Apa ini nanti R2 dikurangi RP ya. Langsung aja. Gimana? X2 itu apa? X2 tadi berapa? X2 itu X-nya berapa tadi? A ya. Ya kalau nggak salah A tadi ya. Ini AA0 ya. AA0. Oke, AA0. AA0 berarti ini 0 ya. Ini A dikurangi A gitu ya. I gitu ya. Plus apa ini? A dikurangi A J. Terus berikutnya kan 0 ya. 0 dikurangi A K kan itu ya. Nah gitu. Sehingga nanti ini sama dengan apa ini? Minus ini nanti ya. Minus AK gitu ya. Gitu kan? Sehingga nanti untuk nyari RP2-nya, ya nanti sama dengan, ini nanti gini ya, 0 kuadrat ditambah
0 kuadrat ditambah ini ya. Minus A kuadrat gitu kan. Sehingga nanti sama dengan apa? A gitu ya. Kan itu ya. Oke, nanti begitu pula nanti untuk yang RP oh maaf, saya salah, maaf. Ini bentar, saya kayaknya ada salah ini. Ini tanpa vektor ya. Nah, gini ya, maaf. Saya salah tadi, bentar. Bentar ya, kayaknya ada masalah ini. Oke. Jadi berikutnya adalah ini RP3 ya, sama ini. RP3 itu sama dengan R3 dikurangi RP ya. Berarti langsung aja R3 itu kan X-nya berapa? R3 itu berapa tadi ya? Kita lihat dulu ya. Ini O0 0A0 ya. 0A0 ya, oke. 0A0 ya. Jadi ini 0 dikurangi A I ya, terus ini apa? A kurangi A J ya. Plus ini ya, 0 dikurangi A K gitu ya. Berarti nanti ini sama dengan apa ini? Minus AI ya. Minus AK gitu ya. Jadi nanti lalu kita cari ininya, RP3-nya ya. Kalau gitu berarti RP3, Pitagorasnya tadi ya. Berapa dijawabannya tadi? Min A, 0, min A ya. Oke. Ya benar ya. Min A, 0, min A ya. Ya. Jadi ini min A kuadrat, 0 kuadrat ya, plus min A kuadrat ini ya. Nanti sama dengan apa? A akar 2 ya. Nah, gitu ya. Terus berikutnya tinggal ini ya. RP 4 vektor ya. RP 4 vektor itu berarti nanti apa? R4 kurangi RP ya. Lah, ini 0 semua ya, R4 tadi ya. 0 semua. Jadi nanti ini nanti ya. 0 min AI. Lalu apa ini? 0 minus AC, J, ini J nih ya. Plus 0 minus AK gitu ya. So, nanti ini sama dengan ini nanti. Minus AI minus AJ minus AK ya. Sehingga nanti apa RP4-nya Pitagorasnya ya. Tadi nanti ini ya. Minus A kuadrat ditambah minus A kuadrat ditambah akar ya. Nah, ini akar. Nanti ini sama dengan apa? A akar 3 gitu ya. Langsung aja deh, A akar 3. Ya udah, ya. K itu nilainya berapa ya? Kok saya agak lupa ya. Kalau nggak salah 9 kali 10 9 ya, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, masih ada waktu 2 menit ya. Cukup panjang ini ya. Ya, sehingga nanti kalau kita hitung ya, tadi kan rumusnya ini ya. K tadi ya. K berarti berapa kan? 9 kali. Ya. I1 berapa tadi? Plus ya. 1 plus berapa? 1 nano tadi ya. Kita lihat dulu ya. Iya, plus 1 nano ya. 1 nano itu berapa kolom ya? 1 nano kolom itu berapa kolom? Nano itu berapa nano itu? 10 pangkat min 6, Pak. Nano. Nano itu lebih kecil lagi. Min 9 ya. Kalau min 6 itu mikro ya. Ya, jadi ini nanti ini minus 9 gitu ya. Nano kan soalnya ya. Nah, gini ya. Terus tadi berapa tadi?
akar 2 tadi ya. Benar ya, akar 2 tadi ya. Kalau nggak salah tadi ya. Ya ini ya, akar 2 ya, benar ya. Oke. Berarti ini akar 2 ya. Pangkat 3 ya. Terus vektornya apa ini? Vektornya tadi apa? Vektornya tadi. Vektornya kan ini vektornya ya. Ini loh ya. Minus AJ minus AK ya. Minus AJ minus AK. Oke. Ini nanti ini. Minus AJ minus AK ini vektornya ya. Vektornya adalah minus AJ minus AK. Udah ya. Kemudian plus. Yang kedua. Muatannya negatif ya. Jadi gini nanti. 9 kali 10. Jangan lupa dimasukkan negatif itu ya. Minus, jangan lupa minusnya. Karena dia muatan negatif ya. Nah ini. Kalau tadi kan muatan plus. Ini muatan negatif ya. Tadi muatan plus, sekarang muatan negatif gitu ya. Terus berapa itunya? Berapa? Coba lihat. Berapa itu? Berapa RP2? Ini ya. A ya. Ini kan. Ya, A ini ya. Oke, besarnya A. Jadi nanti ini A ya. Ya, jadi ini A. A pangkat 3. Terus vektornya bagaimana? Vektornya adalah apa ini? Vektornya itu ini ya. Apa ini? Minus AK ini ya. Vektornya adalah minus AK ya. Oke, vektornya minus AK. Vektornya adalah minus AK. Nah, gini ya. Terus berikutnya lagi, plus. Sekarang muatan plus ya. Ditambah ini. 9 kali 10 pangkat 9. Muatan plus ya. Berarti ini ya. Terus berapa itu? Berapa dia? Nah, ini RP3 berapa ini? Ini ya. A akar 2 ya. Ini ya. Oke, A akar 2. Ya, ini A akar 2 ini ternyata ya. A akar 2 pangkat 3 ya. Terus vektornya? Vektornya bagaimana ini ya? Minus AI minus AK ya. Minus AI minus AK ini. Minus AI minus AK ya. Udah. Plus terakhir muatan negatif ini ya. 9 kali 10 pangkat 9 minus 10 minus 9 ya. Lalu per berapa ini? Ini ya, A akar 3 ini ya. Nah, ini. Ya, berarti A akar 3 itu. Ya, di sini adalah A akar 3 ya. Ya, terus ini kan. Minus AI, minus AJ, minus AK. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya, saya bisa coret ininya ya. Ini coret ini ya. Ini. Coret ya. Ya, ini juga bisa coret juga ini ya. Ini sama ini coret ya. Sama ini coret. Ya. Ini juga ini ya. Coret sama coret ini ya. Ini juga coret. Ya, berapa ini sekarang? Nanti ini sama dengan yang ini ya. 9 ya per apa ini? Coba akar 2 pangkat 3 itu berapa? Akar 2 pangkat 3 itu berapa? Jadi akar 2, akar 2, akar 2 berapa itu? Berapa ya? Akar 2, akar 2, akar 2 jadi berapa itu? 2 akar 2, Pak. Ya, benar 2 akar 2 kan ya? Benar, oke. Ya, jadi nanti saya tulis ini. 2 akar 2 akar 2 A ya. A ya. Ini apa ini? Minus AJ minus AK ya. Oke. Terus yang ini jangan lupa ini negatif ya. Ini negatif loh ya. Benar, ini negatif. Jadi saya kurangi aja deh. Soalnya ini negatif ya ini. Jadi negatif ya. Ini jadi negatif. Lalu ini nanti berapa ini?
sebentar, ini A pangkat 3 ya, maaf. Ini A pangkat 3 ya. Ada kesalahan ini ya. Ini adalah A pangkat 3 ini ya. A pangkat 3 ya, oke. Benar, terus ini adalah berapa? 9 per A pangkat 3 ya. Ya, terus ini minus ya ini ya. Minus AK. Oke ya. Terus ini plus ya. Plus berapa ini? Sama kayak tadi ya. 9 per 2 akar 2 pangkat 3 ya. Sama nanti ini apa? Minus AI minus AK ya. Terus yang terakhir itu, nah ini nanti negatif lagi ya, dikurangi ya, negatif ya. Karena muatan negatif dia ya. Jadi nanti ini berapa ini? 9 per 3 akar 3 ya. Pangkat 3 soalnya ya. A pangkat 3, lalu nanti ini apa ini? Minus AI, minus AC, minus AK gitu ya. Ya, sudah lewat 5 menit ini ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini bisa saya coret ini ya. Ini kan ada A, ini ada A pangkat 3 ya. Ya, jadi nanti ini nanti ya. Jadi nanti kalau saya masukkan nanti jadi gini ya. Kan ini gini nanti ya. Jadi ini nanti 9 ya, apa ini? 2 akar 2 jadi A kuadrat ya. Jadi A kuadrat, ini nanti apa? Minus apa ya? Minus I ya. Minus I minus J kalau nggak salah ini ya. Ini ya, dibagi A ini loh. Oh maaf, minus J minus K ya. Maaf saya salah ya. Minus I minus K ini ya. Maaf salah ini. Minus J minus K ini ya. Ya, jadi nanti ini. Ini minus J minus K ya. Plus nanti ini apa ini? 9 tadi ya. Minus tadi ya. Bentar. Ini tadi ya. Minus berapa ini? 9 dibagi A kuadrat ya. A kuadrat ini nanti apa? Minus berapa tadi? Oh, minus K ya. Nah, ini minus K. Nah. Ini minus K. Minus K. Ya, terus ini plus. Sama kayak tadi. 9 per 2 akar 2 A kuadrat ya. Cuma sekarang minus apa ini? Ya. Minus I minus K ya. Minus I minus K nanti ini ya. Minus I minus K ya. Nah, berikutnya dikurangi lagi ya. Dikurangi 9 3 akar 3 A kuadrat lalu apa ini? Minus I minus J minus K. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu berikutnya nanti kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan I dengan I ya. J dengan J, K dengan K gitu ya. Katakanlah. Tapi ini negatif nih ya, sebentar. Atau gimana nih? Pokoknya ini intinya nanti kalian kumpulkan ya. Misalkan katakanlah atau tandanya saya rubah dulu ya biar kalian nggak bingung ya. Ini kan ini saya taruh di depan aja ya. Nanti jadi gini nanti. Intinya gini sih. Min 9 per berapa ini? 2 akar 2 A kuadrat ya. Nanti ini kok ini kan. J plus K gitu ya. Ini nih nanti ini jadi plus ini ya. Ini jadi plus gini nanti ya. 9 per A kuadrat ini K ya. K, lalu ini jadi negatif nanti ya. 9 per 2 akar 2 A kuadrat, ini nanti jadi apa ini? I plus K ya. Nah, di sini jadi plus nanti ini ya. Ini sama jadi plus ya nanti jadi nanti ini. Plus 9 per 3 akar 3 A kuadrat nanti ini apa ini?
I plus J plus K. Nah, gini ya. Terus berikutnya nanti kalian kumpulkan ya, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Misalkan dengan I ya, oke. Coba kita lihat. Itu apa saja yang mengandung I ya. Coba di sini nggak ada I, ini J sama K. Di sini K. Nah ini ada I ya. Ini ada I. I-nya berapa ini ya? Ini ada I. Berapa ini? Minus ini ya. Nanti gitu. Jadi ini yang ini ya. Nanti jadi gini nanti. Minus berapa ini? Minus 9 per 2 akar 2 A kuadrat gitu ya. Ini I ya. Apalagi ini ada ini ya. Plus ini ya. Plus. Nanti ditambahin nanti. Plus berapa ini? 9 per berapa ini? 3 akar 3 A kuadrat. Ini adalah apa ini? Ini adalah I gitu ya. Nah gitu. Terus berikutnya yang J. Yang J mana? Ini kan. Ini minus ini ya. Ini J ya. Minus ini. Jadi kayak gini. Minus berapa ini? 9 per 2 akar 2 A kuadrat ya. J. Siapa lagi? Ini K. Ini nggak ada J-nya. Ini yang di sini ada J ini ya. Ini J. Jadi nanti ini plus. Nah ini. Plus 9 per 3 akar 3 A kuadrat. Ini ada. Ya ini sudah ini ya. Ini adalah apa? J. Nah, itu ya. Terus kalau K-nya ya ini ya. Kalau K-nya ini ya. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Lengkap kalau A-nya ya. Ini masih terus ini ya. Jadi nanti untuk K-nya, untuk K-nya ya plus, sekalian cari sendiri ya. Waktunya sudah habis ini ya. K-nya itu kan ini ya. Ini ada K ini. Jadi ini ya. Ini K. Ini juga ada K. Tambah ini ya. Ini juga ada K ya. Dikurangi ini ya. Nanti ini ada K tambah ini gitu ya, gitu. Gitu ya. Ya, yuk. Jadi pokoknya diuraikan dalam komen. Saya kira waktunya sudah lebih 11 menit ini ya. Ya, karena mepet sekali waktunya ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke.